Perkenalkan, nama saya Bram Novista di Universitas Tampu Bolon. Saya biasa dipanggil Yon. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Muslimato Aulia. Halo, perkenalkan, saya Arya Bagus Wibowo dari kelompok 3, grup 3, Latsa CPNS Kementerian Keuangan tahun 2023. Film dokumentasi oleh Sabda Langit menceritakan kisah inspiratif dari Ibu Sri Handayani, seorang guru Wiayata Bakti atau guru pengabdian di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Wanita dengan umur 50 tahun ini bertempat tinggal di Dusun Templet, Desa Jambon, Kecamatan Pulau Kulon. Beliau selain menjadi seorang guru, beliau juga menjalankan usaha jahit demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anaknya. Ibu Sri telah mengajar selama 16 tahun di sekolah dasar kecil Pojok yang jaraknya 5 km dari rumahnya. Selama 16 tahun tersebut, banyak pahit perjuangan yang telah beliau rasakan. Salah satunya ketika beliau jatuh dari motornya dalam perjalanannya untuk mengabdi kepada bangsa. Mengajar di SD Kecil Pojok bukanlah paksaan bagi Ibu Sri, melainkan panggilan dari hati dan janji untuk mencerdaskan anak bangsa. Beliau menganggap bahwa setiap anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan dimanapun mereka berada. Beliau, dengan segala kemurnian dan keikhlasan hatinya, siap untuk mengajar di Dusun Wates hingga beliau pensiun. Dengan harapan, murid yang beliau ajar akan menjadi orang dan meneruskan perjuangannya di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah hasil analisa nilai berakhlak. Setelah menonton film pendek tersebut, tentunya kita jadi tahu perjuangan-perjuangan apa saja yang telah Ibu Sri Handayani lalui. Dan berdasarkan film tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Ibu Sri Handayani adalah sosok role model dari implementasi nilai-nilai berakhlak. Berdasarkan film yang telah kita tonton bersama, nilai-nilai berakhlak yang dapat kita temui dalam sosok Ibu Sri Handayani adalah yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Sangat jelas kita lihat dari film pendek tersebut bahwa beliau dengan ikhlas dan juga dengan penuh dedikasi mengajari anak bangsa membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Walaupun jumlah murid di sekolah itu hanyalah 29 orang dan dengan infrastruktur yang serba terbatas, beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun dan tetap memberikan pelayanan yang luar biasa kepada anak-anak yang bersekolah di SD tersebut. Nilai yang selanjutnya yaitu akuntabel. Akuntabilitas dari Ibu Sri Handayani tidak perlu kita ragukan lagi karena beliau tetap bertanggung jawab terhadap tugasnya walaupun banyak sekali hambatan yang dia temuinya. Ibu Sri Handayani bertanggung jawab dengan penuh terhadap tugasnya dan selalu hadir untuk mengajar anak bangsa di SD Pojok Kecil. Nilai yang selanjutnya adalah kompeten. Meskipun di tengah keterbatasan yang ada, Ibu Sri Handayani tidak berhenti untuk terus belajar. Beliau mengikuti perkuliahan D2 di salah satu universitas terbuka untuk mempersiapkan dirinya sebagai guru. Selain itu, beliau juga tidak pernah menyalahgunakan jabatannya untuk meminta imbalan lebih kepada para wali murid. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Salah satu bentuk perwujudan dari nilai harmonis adalah mau membantu orang lain. Maka sudah sangat jelas bahwa Ibu Sri Handayani adalah sosok yang menerapkan nilai harmonis di kehidupan sehari-harinya. Hal ini dikarenakan beliau mau membantu orang lain dengan ikhlas dan tulus tanpa pamrih. Nilai selanjutnya adalah loyal. Loyalitas yang dimiliki oleh Ibu Sri Handayani tidak dapat dinilai dengan angka maupun dengan kata. Dalam film pendek tersebut, Ibu Sri Handayani mengatakan bahwa apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Dari sini kita dapat menilai apa yang dilakukan oleh Ibu Sri Handayani ini merupakan bentuk tertinggi dari loyalitas seseorang kepada bangsanya.
Beliau tidak pernah mengeluh tentang imbalan, bahkan beliau tetap bersyukur dan ikhlas dalam mencerdaskan anak bangsa di SD pojok kecil. Nilai selanjutnya yaitu adaptif. Dalam menempuh perjalanannya menuju sekolah, Ibu Sri Handayani harus melewati jalanan yang masih belum rata dan dibilang cukup sulit. Hal ini tentunya memerlukan adaptasi yang tinggi. Terlebih lagi, Bu Handayani telah melalui jalan tersebut sampai umurnya yang menginjak 50 tahun. Tentunya bukan hal mudah bagi seseorang yang sudah mulai menginjak usia senja menempuh perjalanan dengan medan yang seperti itu. Namun, lagi-lagi beliau dapat melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun dengan segala tantangan yang ada. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Keinginan Ibu Sri Handayani untuk mencerdaskan anak-anak di Dusun Wates juga turut dibantu dengan adanya sikap kolaboratif dari beliau dan juga orang tua wali murid. Beliau bekerja sama dengan orang tua para murid untuk menemukan cara bagaimana anak-anak di Dusun Wates bisa mengenyam bangku pendidikan. Gagasan alternatif pemecahan masalah. Pertama, pemberian penghargaan. Dari kisah inspiratif Ibu Sri Handayani, perlu adanya pemberian penghargaan bagi guru-guru atau pegawai lainnya yang mau mengorbankan jiwa, waktu, dan pikirannya untuk bangsa. Terutama pemberian penghargaan terhadap guru-guru lain yang mungkin tidak didokumentasikan kisah inspiratifnya di luaran sana. Adanya pemberian penghargaan terhadap para pegawai di 3T akan memberikan rasa bangga dan senang kepada para pegawai yang melakukan bakti di daerah 3T, karena mereka akan merasa bahwa mereka diakui keberadaannya dan merasa lebih dihargai, sehingga memacu semangat para pegawai untuk memberikan hal lebih kepada bangsa. Dan yang kedua, pengalokasian sumber daya lebih kepada pegawai yang berjuang di daerah 3T. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di daerah 3T, layaknya yang dialami oleh Ibu Sri Handayani, adalah kurangnya sumber daya yang ada. Maka dari itu, perlu adanya alokasi sumber daya yang lebih ke daerah-daerah 3T, sehingga kejadian-kejadian buruk yang menimpa Ibu Sri Handayani tidak terjadi kembali. Pengalokasian sumber daya lebih kepada pegawai yang berjuang di daerah 3T tentu akan membantu para pegawai yang melaksanakan bakti di daerah 3T. Alokasi yang diberikan ini tentu akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi para pegawai di daerah 3T, namun juga bagi masyarakat di lingkungan sekitar tersebut.